Jadi istriku ini sudah baikan dengan Uma. Coba aku lihat kuku cantikmu hasil karya Uma. Serta yang saat mereka sudah naik ke lantai atas. Ian segera memperlihatkan jemari tangannya. Aku bukan foto jika Uma jago merawat kuku-kukunya. Sebenarnya aku juga masih bingung untuk menyebut kami sudah baikan. Tapi setidaknya sudah ada perkembangan, gumam Ian. Uma tak lagi bicara menyakitkan, bahkan menyebut nama Kyuri ataupun meminta kita untuk berpisah. Kehadiran Chalma kita benar-benar membawa banyak hal baik. Itu sebabnya orang-orang menyebut jika seorang anak adalah anugerah. Lanjut dari situ. Aku sempat khawatir kalau akan tertekan jika harus berduaan bersama Uma. Tapi tadi pagi aku memang tak punya pilihan lain dan terpaksa melakukannya. Balas Taehyung. Kau mengkhawatirkan aku? Ya benar saja. Seharusnya kau lebih khawatir pada Uma, karena sepertinya Uma yang paling merasa tertekan. Itu benar karena Ian bahkan menanti saat mereka bisa memiliki waktu untuk bicara satu sama lain dengan kepala dingin. Karena selama ini, Sela bahkan memanfaatkan waktu pertemuan singkat mereka dengan ucapan ancaman dan pemicu pertengkaran. Aku baru tahu jika Uma punya sisi yang lucu. Tadi saat aku hampir menghubungi seorang kuku untuk mengirim seorang di apartemen, Uma sangat marah dan bilang aku hanya menghambur-hamburkan uangmu. Padahal aku yang bekerja banting tulang di perusahaan. Uma juga bilang ia bisa melakukannya untukku, agar aku tak menyanyiakan uangmu hanya demi hal sepele semacam itu. Saat Uma fokus mewarnai kuku-kuku, aku kembali teringat kita dulu pernah sedekat ini. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi sedih, tapi mungkin itu karena efek kehamilan yang membuat aku jadi lebih sensitif. Ucap BN. Kalian akan segera perbaikan, jadi jangan terlalu dipikirkan. Balas Taehyung sudah memberikan pelukan pada istrinya di sana. Seharian berdua dengan Sela, namun tak banyak hal yang bisa dibicarakan, apalagi untuk saling berjalan membuat Ian benar-benar merasa sedih. Gadis itu tak ingin terjebak dalam hubungan buruk seperti ini, karena dulu Sela bahkan bisa menjadi teman ataupun kakak perempuan yang baik setelah penuh perhatian baginya. Semoga saja kelak setelah mereka lahir, Sela benar-benar bisa membuka hatinya bagi Ian dan turut bahagia menyambut kehadiran cucunya. Jangan kira hubungan antara Ian dan Sela dengan mudahnya kembali seperti dulu. Itu sama sekali tak mudah karena Sela yang terlalu sulit untuk didekati. Padahal Ian sudah bertingkah seolah hubungan mereka sudah sepenuhnya membaik. Tapi terkadang Sela masih menanggapi ucapannya dengan cuek. Meskipun dalam 3 bulan terakhir ini sudah berulang kali, Sela datang untuk menjaga Ian bergantian dengan Nyonya Choi dan Nyonya Kim. Hubungannya dengan Nyonya Kim juga sama saja. Bedanya Nyonya Kim sudah tak terlalu cari gara-gara dengan sang menantu dan tak lagi segan mengajak Sela bicara lebih dulu. Akan aku ambilkan kursi roda. Ucap Taehyung saat mereka baru saja sampai di rumah sakit untuk jadwal kontrol kandungan. Tidak perlu sayang, aku sudah kuat untuk berjalan sampai ke poli kandungan, tolak Ian. Sebenarnya Dr. Chang sudah mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dan Ian bisa mengakhiri masa bed rest sejak memasuki trimester kedua. Meskipun begitu, Ian tetap harus menjaga calon anak mereka dengan hati-hati dan Taehyung memilih agar istrinya menambah masa bed restnya hingga kini usia kandungan Ian sudah memasuki bulan kelima. Raut Taehyung sudah resah sembari mengiringi langkah sang istri. Ian menggandeng tangan suaminya untuk memastikan semua akan baik-baik saja. Dr. Choi, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Sambut Suterna saat Ian sudah berada di ruang tunggu poli kandungan. Suterna, aku rindu sekali padamu. Kapan kita bisa jalan bersama? Sekarang aku sudah boleh main keluar. Seru Ian yang mendapatkan telikan dari Taehyung. Suterna sangat memahami apa yang dipikirkan oleh suami dari Choi Ian. Jangankan main keluar, menyentuh cucian piring kotor saja Taehyung sudah melarang. Mainnya nanti saja setelah baby lahir, ucap Suterna menolak dengan halus. Ia khawatir akan diteror oleh Taehyung jika berani membawa Ian melangkahkan kaki keluar dari apartemen hanya untuk sekedar nongkrong bersama. Kalau anak kami sudah lahir, bukankah semakin tak ada waktu untuk pergi bermain? Protes Ian. Kalau begitu sebagai gantinya biar aku saja yang main ke apartemen Dr. Choi, balas Suterna. Meskipun agak merasa kecewa, pada akhirnya Ian memilih untuk mengangguk menyetujui. Hari ini sudah bisa lihat jenis kelamin bayinya kan?
Iya, karena bulan kemarin belum terlalu jelas, pasien antusias. Memangnya Dr. Choi dan suami ingin bayi laki-laki atau perempuan? Tanya Sutarna penasaran. Apa saja boleh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Balas Taehyung tak mempermasalahkan. Karena Tuhan sudah begitu baik membiarkan calon anak mereka tetap tumbuh dengan sehat di dalam sana. Setelah perjuangan Yen dalam menjaga calon anak mereka selama ini, rasanya Taehyung tak berhak untuk menginginkan bayi laki-laki maupun perempuan. Apapun jenis kelamin bayi mereka kelak, pemuda itu hanya akan tetap merasa bersyukur dan bahagia. Aku juga tidak mempermasalahkan jenis kelamin bayi kami. Yang penting ia tumbuh dengan sehat di dalam sana, balas Yen dengan bijak. Oh iya, karena terlalu sibuk aku sampai lupa menyampaikan jika mantan pasien Dr. Choi sudah melahirkan kemarin malam. Siapa? Tanya Yen penasaran. Pak Jia, bayi mereka benar-benar laki-laki, mirip sekali dengan ayahnya, jawab Sutarna. Syukurlah kalau begitu. Dalam 4 bulan ke depan, Yen juga akan segera menimang bayi mereka secara nyata. Rasanya sudah tidak sabar. Bukankah Chung Ho-seo gagal membuka kantor hukumnya sendiri? Tanya Taehyung teringat akan hal itu. Itu benar, balas Sutarna. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Yen heran. Jangan bilang itu karena ulah kakek mertua. Meskipun kakek bisa melakukan hal itu, tapi ia malah hancur sendiri sebelum kakek bertindak apa-apa. Balas Taehyung. Hutang di mana-mana, rumah disita dari Bu Hoseo yang shock membuatnya sampai harus dirawat di rumah sakit karena hipertensi. Kenapa kau tidak pernah cerita hal ini pada aku sebelumnya? Tuntut Yen. Ia jadi seperti satu-satunya orang yang ketinggalan informasi. Karena aku pikir itu tidak penting bagimu sayang, jawab Taehyung. Suaminya itu sebenarnya benar, untuk apa juga Yen update tentang kehidupan Chung Ho-seo dan Pak Jia. Benar apa kata suami Dr. Choi, itu tidak penting. Aku saja baru tahu gosip dari teman-teman Suter Chung, celutuk Sutarna. Suter Chung tetap jadi biang gosip ternyata. Sudah hampir tidak bisa diubah lagi Dr. Choi. Orang seperti Suter Chung, kalau tidak bergosip rasa-rasanya tubuh akan jadi meriang. Ucap Sutarna sukses membuat Yen tertawa. Impian Suter Chung juga sudah terwujud untuk bisa menikahi seorang duda. Dulu ia sangat mengharapkan Dr. Choi bercerai lalu menikahi mantan suami Dr. Choi. Baru 1 bulan Yen tak mengunjungi rumah sakit, sudah banyak saja informasi terbaru yang muncul. Memang Sutarna tak pernah membicarakan masalah seputar gosip di rumah sakit saat mereka sering sibuk berbalas pesan singkat atau bertelepon karena pada dasarnya gadis itu tak hobi menggosip. Jadi ketika bertemu, Sutarna langsung memberikan informasi terbaru secara serentak hingga berhasil membuat Yen merasa terheran-heran. Tak lama kemudian nama Yen sudah dipanggil, jadi Sutarna juga pamit untuk lanjut bertugas. Itu perempuan kan Dr. Chang, tebak Yen sembari memperhatikan layar yang menampilkan calon anaknya di sana. Sepertinya iya, balas Dr. Chang. Jadi anak kita perempuan, tanya Taehyung meyakinkan. Iya benar, ini perempuan, ucap Dr. Chang setelah memastikan lebih lanjut. Dia pasti gadis kecil yang kuat seperti umanya, karena sudah bisa bertahan hingga detik ini. Iya sayang, Yen mengangguk dengan raut haru. Taehyung benar, ia adalah gadis kecil yang hebat. Saya lihat dia sudah tumbuh dengan baik, jadi jangan banyak merasa khawatir lagi, lanjutnya. Bagaimanapun juga Taehyung memang memiliki banyak kekhawatiran pada istri dan calon anak mereka. Namun terkadang kekhawatiran berlebihan itu membuat Yen merasa terkekang. Ia tak bisa menaiki tangga dengan bebas, makan makanan cepat saja sekali saat sedang ngidam, atau bahkan pergi keluar bersama teman-temannya. Sampai detik ini, Taehyung masih melarang semua itu yang berujung dengan Yen menjadi bad mood. Ditambah lagi saat suaminya itu meminta pendapat para anggota keluarga tentang apa yang sudah ia lakukan. Hampir seluruhnya membela Taehyung dan mengatakan pemuda itu sudah melakukan hal yang benar. Kecuali Seola, wanita itu tak pernah berkomentar, jadi Yen tak tahu siapa yang ia bela. Itu sebabnya Yen bilang hampir seluruh anggota keluarga, bukan semuanya. Ketika Taehyung mengumumkan keluarga besar, mereka akan segera mendapatkan gadis kecil yang lucu. Para anggota keluarga menyambutnya dengan antusias. Bahkan Nyonya Chi sudah berinisiatif mendekorasi sebuah kamar bayi di apartemen Taehyung dan Yen, namun Yen berusaha menolaknya dengan halus. Bayi mereka masih berusia 5 bulan di dalam sana, jadi agak terasa tabu untuk mendekorasi kamar bayi sekarang. Hal seperti itu lebih baik dilakukan saat kandungan sudah besar dan menjelang lahiran. Akhirnya Nyonya Choi
memilih untuk menyetujui tanggapan Yen karena terdengar masuk akal. Seiring berjalannya waktu, Taeyong semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai calon ayah dari seorang gadis kecil yang ia berikan nama panggilan Blueberry. Karena semenjak hamil, Yen semakin tergila-gila dengan cheesecake Blueberry. Hampir setiap hari istrinya itu memakan cheesecake Blueberry hingga titik di mana Taeyong harus memesannya secara khusus dengan kadar gula rendah. Namun mendapatkan penolakan dari toko kue favorit Yen karena hal itu disebut tidak sesuai dengan standar resep yang telah ditentukan. Meskipun Taeyong telah bersedia membayar dengan harga lebih mahal. Kan Dr. Chang sudah mengomel tentang kenaikan berat badan sang istri yang sedikit lebih banyak dari batas yang diperbolehkan dalam setiap bulannya. Pada akhirnya Nyonya Kim harus rela mendatangkan baker profesional untuk membuat cheesecake Blueberry yang tak banyak mengandung gula tambahan demi memenuhi kebutuhan kue harian sang cucu menantu. Apa rasanya enak? Tanya Taeyong ketika melihat sang istri sudah memakan cheesecake Blueberry satu suap sebelum mereka pergi tidur. Tentu saja enak meskipun tidak terlalu manis, tapi ada rasa lain yang lebih dominan seperti asam, gurih, asin, dan creamy. Aku suka, Yen memberikan komentarnya. Di usia kandungannya sudah mencapai 9 bulan ini, sudah dari bulan lalu. Dr. Chen memang memintanya untuk melakukan diet gula, serta perlengkapan Blueberry juga sudah dipersiapkan hampir sepenuhnya, mulai dari kamar dengan nuansa pink, baju, mainan, dan lain sebagainya. Ketika Taeyong meminta para keluarga untuk tidak bersikap berlebihan, Yen justru menerima perhatian ini dengan sukacita karena sepenuhnya paham keluarga mereka sudah lama tak lagi memiliki sosok bayi kecil yang bisa disayang dan dimanja. Ini sama seperti saat mereka menyambut kelahiran Taeyong dulu, hanya saja saat itu Nyonya dan Tuan Kim tidak ikut serta, merasa gembira karena hubungan mereka yang belum membaik. Hanya Tuan dan Nyonya Choi yang melakukannya. Mereka bersikap seolah tengah menyambut kehadiran cucu kandung mereka sendiri yang kini malah jadi menantu yang akan segera memberikan seorang cucu bagi mereka. Aku harap kelak Blueberry akan mirip dengan mamanya, kumam Taeyong menyuarakan harapannya. Kenapa harus mirip denganku? Tanya Yen penasaran. Karena aku sangat mencintai istriku, jawab Taeyong. Aku juga teringat bagaimana kerennya kau saat masih remaja dulu. Kau tidak seperti sosok gadis yang pemberani. Yen ikut teringat dengan sosok dirinya yang dulu. Jika di mata Taeyong terlihat keren, namun bagi Yen, ia di masa remaja adalah kekonyolan. Aku tidak berharap Blueberry menuruni sifatku, jawab Yen. Kenapa? Tanya Taeyong heran, padahal kemarin Yen terlihat bangga sekali saat semua orang mengatakan Blueberry sangat kuat seperti umahnya. Ibu bahkan mengakui jika aku ini menyusahkan. Jika dipikir-pikir, ucapan ibu memang ada benarnya. Semakin dekat waktu kelahiran Blueberry, aku semakin kepikiran bagaimana jika kelakuan Blueberry mirip denganku. Ibu bahkan pernah menyebutku sebagai gadis jadi-jadian saat mengetahui aku mengikuti kelas sepak bola saat masih SMP. Itu baru berhenti ketika terjadi sebuah tragedi yang menyebabkan dahiku robek. Ibu bilang untung saja hanya dahiku yang robek. Jika sampai hidungku yang patah, aku harus menjalani operasi plastik dengan biaya mahal. Ibu mengancam tak mau membiayainya jika aku masih nekat main sepak bola. Itu sebabnya aku memilih untuk berhenti. Kelak biarkan Blueberry mengikuti kelas balerina ataupun piano dan biola, agar ia tumbuh menjadi gadis anggun penuh talenta. Ucap Yen membayangkan harapannya kelak pada sang anak. Tidak masalah jika Blueberry mau melakukan hal itu, tapi bagaimana jika anak kita lebih memilih kelas sepak bola sama seperti umumnya dulu? Tanya Taeyong ingin tahu. Tentu saja aku akan menentangnya. Anak gadis mana boleh bermain sepak bola. Balas Yen tak terima, lupakan kelakuannya sendiri di masa muda. Kalau begitu kau akan berhadapan dengan apa dari Blueberry, karena lelaki ini kelak yang akan membela putri kecilnya. Taeyong sudah menepuk dadanya sendiri. Kau tidak khawatir wajah anak kita akan terluka karena lemparan bola, terbentur tiang, atau bahkan jatuh di lapangan, seru Yen. Resikonya terlalu besar untuk seorang gadis. Aku rasa Blueberry akan baik-baik saja selama kita memberikan ia kepercayaan atas segala hal yang ingin ia lakukan, jawab Taeyong dengan entengnya. Tidak boleh dan tidak mau, aku tidak akan merestuinya, ucap Yen tetap bersikeras. Sekarang Yen mengerti bayangan akan beratnya menjadi sosok orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena perbedaan usia dan pola pikir, tentu saja banyak perbedaan pendapat yang akan terjadi.
Sayang, itu kan masih lama karena Blueberry bahkan belum lahir ke dunia. Ibu Taehyung setelah melihat wajah suram Yen. Kasih itu tampaknya terlalu memikirkan bagaimana jika kelak Blueberry sikapnya akan sama seperti dirinya yang hobi membangkang ucapan orang tua. Tapi bagi Taehyung hal semacam itu wajar terjadi pada anak-anak. Apalagi di saat mereka sudah menginjak usia remaja yang mana sedang gencar-gencarnya mencari jati diri. Semua orang tua pasti akan merasakan susahnya dalam merawat anak-anak mereka, namun itu yang disebut dengan tanggung jawab. Meskipun terasa sulit dan berat, namun mereka harus tetap menjalaninya. Bagaimanapun juga bukan seorang anak yang minta dilahirkan, melainkan orang tua yang meminta anak itu hadir di antara mereka. Apa gunanya memintaku ikut kelas prenatal dan menemani jalan-jalan santai di taman apartemen setiap pagi, jika padahal Blueberry bahkan tak mau membuat jalan keluar untuk calon anaknya sendiri. Ucap Yen saat Taehyung meminta istrinya itu untuk semakin sering latihan untuk persiapan melahirkan. 2 bulan lalu pemuda itu juga sudah mengambil kelas pelatihan untuk calon ayah, mulai dari cara menyendawakan bayi, memandikan, memijat, menggendong, sampai menggantikan pampers. Yang membuat Yen tak habis pikir, saking gugupnya Kim Taehyung saat itu, pemuda itu secara tak sengaja memutar kepala serta kaki boneka bayi yang menjadi alat berakah, hingga membuatnya langsung merasa syok dan mengklaim dirinya mungkin tak bisa menjadi seorang apa yang bisa diandalkan. Yen sudah bilang hal semacam itu bisa ia ajarkan sendiri pada sang suami, tapi entah kenapa baik Taehyung maupun anggota keluarga yang lain melihat Yen seperti orang yang tak berpengalaman sama sekali, padahal profesi gadis itu adalah seorang dokter kandungan. Kau tahu kondisi Blueberry cukup lemah saat ia baru saja hadir dalam dirimu kala itu. Taehyung memberikan alasan kenapa ia masih takut untuk menyentuh sang istri hingga saat ini. Padahal dulu Yen mengira suaminya itu tak akan bisa tahan, tapi nyatanya kini malah Yen yang harus membujuk Taehyung lebih dahulu. Ia sudah beberapa kali melakukannya, namun Taehyung tak pernah koyah. Sejak memasuki trimester kedua, keadaan Blueberry sudah berangsur membaik, tapi kau tetap bersikap berlebihan, omel Yen. Ia masih kesal karena Taehyung masih tidak memperbolehkan Yen keluar dari apartemen kecuali mendapatkan kunjungan. Itu kan demi kebaikan kalian, kau dan calon anak kita, balas Taehyung menghindari tatapan sinis sang istri. Saat itu Yen memang benar-benar kesal sekali sampai memutuskan untuk mogok bicara pada sang suami, tapi tetap saja Taehyung masih tak mengizinkannya keluar dari apartemen. Terus berdiam diri di dalam apartemen juga memicu stres. Apa kau tahu itu? Tanya Yen masih kesal. Taehyung menjawab dengan anggukan. Jujur saja ia tidak merasa bersalah dan menganggap apa yang pernah ia lakukan sudah benar. Lagi pula Taehyung juga sudah tak seposesif dulu dengan membiarkan Yen pergi keluar untuk membeli baju-baju lucu milik Blueberry. Jadi Yen memanfaatkan seperti itu ketika ia ingin pergi keluar. Tentu saja harus dengan membawa serta sang suami kemanapun itu. Aku akan menuruti apapun itu keinginanmu, asalkan jangan memintaku untuk menyentuhmu. Sabar ya, setelah Blueberry lahir, aku akan menyentuhmu lagi jika Dr. Chung sudah mengizinkan. Bukan berarti aku tidak tertarik lagi dengan tubuh istriku sendiri. Ini murni karena aku ingin menjagamu dan Blueberry. Jelas Taehyung tidak ingin membuat Yen merasa tersinggung. Yakin Taehyung, kali ini rasa kesalian sudah sampai di ubun-ubun. Saat hamil tua justru dianjurkan untuk mempermudah proses melahirkan. Apa kau ingin istri dan anakmu nanti merasa kesulitan? Tentu saja tidak, balas Taehyung dengan segera. Kalau bisa Taehyung bahkan tidak ingin melihat sang istri merasa kesulitan. Itu sebabnya berikan calon untuk anakmu. Atau kau ingin istrimu ini berada di kamar operasi? Padahal kau tahu sendiri aku paling takut dengan yang namanya operasi, gumam Yen. 3 hari yang lalu gadis itu bahkan sudah meminta maaf pada Tuan dan Nyonya Choi atas segala kesalahannya baik di masa lalu maupun masa kini. Meskipun Sheila masih tak ingin banyak bicara dengan Yen, namun gadis itu tetap meminta doa pada Apa dan Uma mertuanya itu agar kelahiran Blueberry nantinya berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan Tuan dan Nyonya Kim. Saat itu Nyonya Kim bahkan terbawa emosi hingga hampir menangis. Selama ini ia yang selalu berpesan pada Taehyung untuk bersikap baik serta menuruti apapun itu keinginan Yen selama masa kehamilannya. Karena ada kemungkinan seorang wanita pergi meninggalkan dunia ini saat memperjuangkan kehadiran sang anak. Benarkah itu bisa memperlancar kelahiran Blueberry? Tanya Taehyung masih merasa ragu. Iya, kau dengar sendiri Dr. Chung juga mengatakan hal itu kemarin, jawab Yen. Taehyung tentu saja mendengar semua penjelasan Dr. Chung dengan seksama, tapi ujung-ujungnya terkadang ia masih merasa ragu.
Bagaimana jika Blueberry terluka? Tidak akan, kau adalah apanya. Kau tidak mungkin melukai calon anakmu sendiri. Bisa saja secara tak sengaja. Tidak ada hal semacam itu, sangkal Yen. Bahkan ketika istrimu sendiri seorang dokter kandungan, kau tak percaya ucapan siapa lagi yang bisa kau percayai, tanya Yen. Tidak ada yang bisa Taehyung percayai, memang karena sejak awal Blueberry sudah hampir tak terselamatkan, jadi ia ingin menjaga sang anak hingga akhir secara totalitas. Mungkin beda ceritanya jika sejak awal kondisi Blueberry baik-baik saja. Taehyung tak akan merasakan kecemasan dan keraguan semacam ini. Pokoknya kalau aku sampai menjalani operasi persalinan itu adalah salahmu. Yen dengan ancamannya sudah mulai beraksi. Kenapa kau bilang begitu sayang? Percayalah padaku, kau tidak akan masuk ruang operasi, balas Taehyung cemas. Taehyung sendiri juga tidak bisa membayangkan Yen akan masuk ke dalam ruang yang membuatnya tak nyaman meskipun dulu itu adalah kegiatan sehari-harinya saat masih menjadi seorang dokter. Tapi Yen masih tidak bisa membayangkan jika ia yang harus menjadi pasiennya. Pada akhirnya Taehyung memilih untuk mengalah dan berjanji akan melakukannya dengan lembut dan hati-hati. Meskipun sudah hampir 8 bulan ia tak pernah lagi menyentuh sang istri. Taehyung akan berusaha keras untuk menahan diri agar tak terlalu bersemangat. Dulu nafas serta keduanya saling beradu di dalam kamar apartemen, membiarkan cheesecake Blueberry yang tersisa hanya setengah bagian itu terletak di atas meja nakas menjadi saksi bisu kegiatan panas keduanya di sana.